Lo kenapa, Ki? Kelihatannya kayak nggak tenang gitu. Mendingan gue gak usah ngomongin soal Mel ke Putri. Ini tadi gue ada masalah dikit, tapi gue bisa mengatasinya. Lo mau ngomongin soal apa ke gue? Yakin? Ya kalau misalnya ada yang ganggu pikiran lo nggak apa-apa kok. Gue tungguin, lo tenangin dulu pikiran lo supaya nggak numpuk-numpuk. WA gue sampai sekarang gak dibales-bales. Apa jangan-jangan HP Mel sampai sekarang belum aktif ya? Ki. Lagi kepikiran sama Mel. Gue khawatir sama Mel soalnya dia belum bisa dihubungin. WA gue belum dibales-bales. Ya mungkin aja HP-nya lowbat. Kayaknya enggak deh. Dia sengaja matiin HP-nya karena ketemu sama Tristan. Yakin? Ki, kalau lo belum tahu faktanya, mendingan jangan main nuduh Mel kayak gitu deh. Mendingan berpikiran yang positif aja, jadi lo juga nggak stres mikirinnya. Jujur ya Put, semenjak gue kehilangan Nomi, sekarang gue takut kehilangan Mel. Itu kenapa sekarang gue kelihatan posesif. Karena gue cinta banget sama Mel. Gue gak mau kehilangan dia. Tadi sebelum gue berangkat ke sini, Tristan udah pergi. Gue cek ke apartemennya Maura gak ada. Terus dengan waktu yang sama, Mel gak bisa dihubungin. Feeling gue, Mel lagi ketemu sama Tristan. Kemana lagi coba? Rizky bener-bener khawatir mikirin Mel. Ini kamu bawa aku kemana sih sampai tutup-tutup mata kayak gini? Emang harus banget ya? Ya udah nih aku buka ya. Pokoknya kamu stay still. Jangan Oke. kemana-mana ya. Oke. Oke. Bentar. So, you can see the magic of the night. So, gimana? Kamu suka sama pemandangannya? Yes. It's amazing. Ini bener-bener bagus banget sih. Sebelumnya aku nggak pernah ngelakuin ini. Agak ngeri juga ya. Tapi, thank you loh. Bagus banget. Iya. With my pleasure. Cara jawab kamu sama deh, kayak Daddy. Setiap Daddy ngelakuin sesuatu yang bikin aku terharu, pasti aku selalu bilang terima kasih. And dia selalu jawab, my pleasure sweetie, atau honey. Well, mungkin kamu emang nggak bisa lihat daddy kamu sekarang. Tapi aku yakin somehow kamu bisa rasain kasih sayang yang daddy kamu kasih. Kamu tahu kenapa? Dari hati. Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Apa mungkin memang masih ada rasa
saya rasakan. Ya, sama. Ki, lo mendingan sabar deh, lo tenang. Jangan kebawa emosi kayak gini. Lagian yang ada nanti Mel jadi beneran ninggalin lo lagi. Mel nggak mungkin ninggalin gue, Put. Put, sorry ya tadi gue kebawa emosi karena gue masih kepikiran soal Mel. Ya nggak apa-apa. Gue tahu kalau lo cinta banget sama Mel. Oke, sekarang kita bahas soal apa yang mau lo omongin ke gue ya. Sebenarnya ini soal surat kuasa yang tadi sempat gue omongin di telepon sih. Gue pengen tahu aja sebenarnya apa sih tujuan lo? Lo bilang lo butuh surat kuasa untuk mengambil alih kekuasaan di perusahaan. Ya maksud gue bukannya perjanjian lo sama Mel itu harusnya udah cukup ya? Gini, gue udah bilang masalah itu ke Mel. Kalau gue di kantor itu cuma sebagai karyawan. Jadi kalau misalkan gue mengambil keputusan yang berat dan krusial, semuanya pasti bakal mengabaikan gue. Put, ya that's why gue butuh surat kuasa itu supaya gue bisa menghandle semua perusahaan. Intinya, Rizky udah jelasin semuanya ke aku sayang. Terus aku juga udah telepon ibu dan aku jelasin semuanya ke ibu. Jadi nanti biar ibu aja yang nyampein ke Mel soal Rizky. Meskipun kedengarannya aneh karena Rizky butuh surat kuasa dari Mel, tapi setelah dengar penjelasan Rizky, ya sebenarnya cukup masuk akal sih dan sesuai sama keadaan. Aku yakin kok, Rizky juga gak akan berbuat yang jelek atau jahat. Karena Rizky itu kan bertanggung jawab orangnya. Iya sayang, tapi masalahnya sekarang kan Rizky lagi ngejar Mel. Saya cuma takut kalau obsesi Rizky makin tinggi dan dia manfaatin kekuasaan yang dia punya dan manfaatin Mel. Masa sih Rizky kayak gitu? Bisa aja sayang, yang namanya cinta itu bisa merubah seseorang. Orang nekat loh ngelakuin apa aja demi cinta. Mel nggak mungkin ninggalin gue, Put. Put, sorry ya tadi gue kebawa emosi karena gue masih kepikiran soal Mel. Emang sih, Rizky itu sangat mencintai Mel. Tapi aku udah bilangin juga kok ke Rizky, aku kasih masukan ke dia supaya dia gak terlalu posesif sama Mel. Dan aku yakin Rizky bisa berubah, dan dia gak akan senekat itu lagi sama Mel. Ya semoga aja ya sayang. Kamu gimana? Kamu udah ngomong lagi sama Oma? Belum sih sayang, tapi tadi saya sama Gio sempat ketemu sama investor. Dan Gio juga bilang kalau Atta kepikiran buat ngajain Vito untuk jadi investor. Tapi kalau saya sih belum kepikiran ke sana. Pangeran kayaknya gak semangat deh kalau bahas soal Vito. Mungkin dia gak setuju kalau Vito yang mau jadi investor di bisnis dia. Halo sayang, kok kamu diem aja? Iya kan aku lagi dengerin kamu. Saya capek deh teleponan. Hah? Maksudnya? Iya, saya capek teleponan sama kamu. Saya tuh kepinginnya cepet nikah sama kamu, biar kita nggak perlu teleponan lagi. Kamu di sebelah saya, dan saya bisa curhat sama kamu soal apapun, dan kita bisa ngomong empat mata. Sambil bercanda-bercanda. Bisa aja kamu. I'm serious, sayang.
I can't wait to get married to you, Putri Usus Goreng.